kembali dengan saya, Bulia. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai organ pada sistem pencernaan manusia, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai enzim yang bekerja pada sistem pencernaan manusia. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian daripada enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan bagian penting untuk memecah makanan yang ada dalam sistem pencernaan tubuh kita. Nah, ada 4 organ dalam sistem pencernaan kita yang berfungsi untuk menghasilkan enzim. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua, lambung. Yang ketiga, pankreas. Dan yang keempat adalah usus halus. Mulut. Di dalam mulut terdapat satu enzim, yaitu enzim petialin, yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu organ selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung terdapat asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Lalu enzim yang kedua adalah pepsin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Dan enzim yang ketiga adalah renin. Renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau mengendapkan kasein. Nah, dari ketiga enzim ini, cara mudah untuk menghafalkan yaitu dengan kita singkat menjadi singkatan LAPER. L untuk lambung, A untuk asam klorida, P dan E untuk pepsin, dan R untuk renin. Jadi kita singkat menjadi LAPER. Lalu organ yang ketiga adalah pankreas. Di dalam pankreas terdapat lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Dan enzim yang kedua adalah tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi dipeptida. Dan enzim yang ketiga adalah amilase, berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Dari ketiga enzim ini dapat kita singkat menjadi PLTA. Ya, PLTA. P untuk pankreas, L untuk lipase, T untuk tripsin, dan A untuk amilase. Organ yang terakhir yaitu usus halus. Di dalam usus halus ada 5 enzim yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah maltase. Maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim yang kedua adalah sukrase. Berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Dan yang ketiga adalah laktase, yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Enzim keempat adalah erepsin. Erepsin berfungsi untuk mengubah dipeptida menjadi asam amino. Dan enzim yang terakhir adalah lipase, yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, cara mudah menghafalkan kelima enzim ini yaitu masuk Laili, Ma untuk maltase, SUK untuk sukrase, La untuk laktase, E untuk erepsin, dan terakhir Li untuk lipase, sehingga kita singkat menjadi masuk Laili. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari mengenai organ pada sistem pencernaan manusia dan juga enzim pada sistem pencernaan manusia. Namun, ada beberapa gangguan dalam sistem pencernaan yang harus kalian pahami. Apa sajakah itu? Gangguan pada sistem pencernaan yang pertama adalah diare. Diare merupakan gangguan penyerapan air, sehingga sisa makanan masih banyak yang mengandung air. Lalu, gangguan sistem pencernaan yang kedua adalah konstipasi. Konstipasi merupakan gangguan pada sistem pencernaan di mana penyerapan air berlebih sehingga sisa makanan keras dan kurang air, atau ini yang biasa kita sebut sebagai sembelit. Dan gangguan sistem pencernaan yang ketiga adalah MA
MAH merupakan radang pada dinding lambung. Dan gangguan sistem pencernaan yang keempat adalah appendicitis atau yang biasa disebut sakit usus buntu. Namun kalian harus tahu bahwa usus buntu itu merupakan organ, jadi bukan suatu penyakit. Nama penyakitnya adalah appendicitis. Apa itu appendicitis? Yaitu radang pada usus buntu akibat dari penyumbatan. Nah, karena ada beberapa gangguan yang sudah kalian ketahui tadi, maka tentu ada upaya. Bagaimana sih cara untuk menjaga sistem pencernaan kita? Yang pertama yaitu menjaga asupan gizi dan kalori. Yang kedua, mencukupi kebutuhan air putih. Yang ketiga, makan dengan teratur. Dan yang keempat adalah olahraga. Terakhir, menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya dengan jauhi merokok. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai enzim yang membantu proses pencernaan makanan, beserta dengan gangguan dan juga upaya bagaimana sih cara menjaga sistem pencernaan pada manusia. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you!